Halo semuanya, saya Audira Ekaria dengan NIM 24121049. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai proses terjadinya neuropati diabetikum, yaitu salah satu komplikasi kronis dari penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi neuropati diabetikum itu apa? Neuropati diabetikum adalah kondisi kerusakan saraf yang terjadi akibat hiperglikemia kronis, yaitu kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kadar gula darah yang terus-menerus meninggi lama-lama bisa merusak serabut saraf dan juga pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi ke saraf. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan gambar, ada perbandingan antara saraf normal dan saraf yang rusak. Saraf normal masih utuh dan bisa mengantarkan impuls dengan baik, sedangkan saraf yang rusak terlihat mengalami kerusakan struktur sehingga pengantaran impuls jadi terganggu. Nah, lalu di bagian kiri, bawah kiri, ditunjukkan beberapa gejala yang sering terjadi. Nah, yang paling umum adalah kesemutan, rasa seperti terbakar, rasa atau hilangnya sensasi, kemudian gejala-gejala tersebut biasanya muncul pada bagian kaki dan tangan karena saraf di bagian tersebut adalah saraf yang paling panjang dan paling rentan terkena dampak. Kemudian di bawah kanan kita bisa lihat ilustrasi hiperglikemia kronis dalam darah. Kelebihan glukosa dalam darah bisa menyebabkan kerusakan secara bertahap pada saraf dan pembuluh darah kecil. Inilah yang akhirnya memicu terjadi neuropati. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai patofisiologi terjadinya neuropati diabetikum. Nah, jadi pada penderita diabetes dengan kadar glukosa darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama atau yang disebut hiperglikemia kronis seperti dijelaskan sebelumnya, akan memicu beberapa perubahan patologis di dalam tubuh, khususnya pada saraf. Yang pertama, ada glikasi protein. Di sini, kelebihan glukosa dalam darah akan menempel pada protein dan membentuk produk yang disebut AGEs atau Advanced Glycation End Products. Proses ini dapat merusak struktur sel saraf dan juga pembuluh darah kecil atau yang kita kenal sebagai mikroangiopati. Akibatnya, aliran darah ke saraf jadi terganggu. Yang kedua adalah peningkatan stres oksidatif. Kadar gula yang tinggi akan meningkatkan produksi radikal bebas atau ROS. Radikal bebas ini bisa merusak komponen penting sel seperti lipid, protein, bahkan juga DNA. Nah, dampaknya sel saraf menjadi lebih cepat mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah gangguan metabolisme poliol. Pada kondisi ini, glukosa diubah menjadi sorbitol oleh enzim aldosa reduktase, lalu menjadi fruktosa. Nah, masalahnya sorbitol ini sulit untuk keluar dari sel sehingga menumpuk. Nah, penumpukan tersebut menyebabkan tekanan osmotik meningkat, menurunkan NADPH dan akhirnya merusak sel saraf. Dari ketiga mekanisme tersebut, semuanya saling berkontribusi terhadap kerusakan saraf. Akibatnya adalah berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke saraf sehingga saraf mengalami kerusakan secara bertahap. Inilah yang kemudian menimbulkan gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, seperti kesemutan, rasa terbakar, mati rasa, yang biasanya terjadi di area kaki dan tangan paling utama. Kemudian, bagaimana sih dampak dari neuropati diabetikum pada sistem saraf? Jadi, yang pertama adalah kerusakan pada saraf sensorik. Nah, kerusakan pada saraf ini menyebabkan gangguan sensasi seperti kesemutan, rasa terbakar, nyeri abnormal, atau bahkan hilangnya rasa sama sekali. Akibatnya, pasien sering tidak menyadari jika terjadi luka, terutama di bagian kaki. Yang kedua adalah saraf motorik. Nah, jika saraf ini terganggu, maka akan muncul kelemahan otot. Penderita bisa mengalami kesulitan berjalan, otot mengecil, atau bahkan gangguan koordinasi. Nah, yang ketiga adalah saraf otonom. Saraf ini mengatur
bagaimana fungsi organ dalam, sehingga jika rusak dapat menyebabkan gangguan seperti masalah pencernaan, perubahan tekanan darah, gangguan detak jantung, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, perlu diperhatikan bahwa kerusakan saraf pada neuropati diabetikum biasanya bersifat simetris, artinya terjadi di kedua sisi tubuh, dimulai dari bagian ujung saraf terpanjang yaitu kaki. Itulah sebabnya gejala paling awal dan paling sering muncul biasanya di kaki, lalu menjalar ke tangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manifestasi klinis dari neuropati diabetikum. Secara sederhana, kondisi ini ditandai dengan berbagai keluhan pada saraf, terutama akibat kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada tahap awal, gejala mungkin masih ringan dan kadang tidak terlalu disadari. Namun, seiring waktu, keluhan bisa menjadi lebih sering dan lebih berat. Nah, jika sudah masuk ke tahap lanjut, penderita bisa mengalami kehilangan sensasi secara total. Nah, ini yang berbahaya karena jika ada luka terutama di bagian kaki, akibatnya bisa muncul luka kaki diabetikum yang sulit sembuh dan berisiko infeksi bahkan amputasi jika tidak ditangani dengan baik. Nah, bagaimana sih penerapan terapi gizi pada neuropati diabetikum? Jadi, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa penerapan terapi gizi yang dilakukan untuk pasien dengan neuropati diabetikum. Teman-teman bisa mencermati sendiri apa saja bahan makanan yang dianjurkan dan apa saja hal-hal yang harus dibatasi. Jadi kesimpulannya, neuropati diabetikum terjadi karena kadar gula darah tinggi dalam waktu panjang yang memicu kerusakan saraf melalui berbagai mekanisme. Akibatnya muncul gejala seperti kesemutan, nyeri, hingga mati rasa terutama di bagian kaki. Jadi, kunci utamanya adalah menjaga kadar gula darah tetap terkontrol agar komplikasi tersebut bisa dicegah atau diperlambat. Sekian video pembahasan mengenai neuropati diabetikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.